Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kebiasaan teks deskripsi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Oke, kita mulai. Nah, dalam sebuah teks ada 3 struktur yang utama. Yang pertama ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Namun setiap teks memiliki nama masing-masing, nama khas tentang strukturnya. Nah, yang pertama untuk teks deskripsi itu ada identifikasi. Nah, identifikasi itu sama seperti pembukaan karena berisi tentang pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, dan ialah. Contohnya dalam teks Ruang Balok adalah salah satu objek wisata yang terkenal sunsetnya di Mataram. Nah, di situ ada kata adalah. Ini yang mencirikan bahwa identifikasi adalah pernyataan umum. Selanjutnya, identifikasi itu pasti terdapat pada paragraf 1. Selanjutnya, untuk deskripsi, dalam struktur teks deskripsi ini adalah isi. Isi di sini berisi tentang ciri-ciri atau bagian-bagian dari teks yang dideskripsikan. Misalnya teks Ruang Balok di paragraf kedua itu sudah masuk isi, makanya diceritakan bagaimana keadaan Ruang Balok, terletak di sebelah mana, lalu ada apa saja di Ruang Balok. Nah, teks deskripsi ini mencakup 2 paragraf 2 dan 3. Lalu untuk penutup sama, namanya seperti struktur teks pada umumnya. Di struktur teks deskripsi, bagian penutup disebut simpulan. Bisa juga berisi kesan dari penulis mengenai objek yang dituliskan. Biasanya kalau misalnya ada 4 paragraf dalam teks tersebut, identifikasi 1 paragraf, penutup 1 paragraf, dan sisanya adalah deskripsi atau isi dari teks yang dideskripsikan. Nah, untuk kebahasaan dalam teks deskripsi ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, penggunaan kata sifat. Yang kedua, penggunaan kata keterangan. Yang ketiga, penggunaan imaji atau citraan. Yang keempat, penggunaan kata benda. Yang kelima, penggunaan kalimat penjelas. Dan yang terakhir adalah ungkapan untuk mengungkapkan perasaan dan kesan. Nah, penggunaan kata sifat. Tentunya kalian sudah paham mengenai kata sifat. Di SD sudah dipelajari juga tentang kata sifat. Kata sifat disebut juga adjektifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini adalah kita ambil dari teks Ruang Balok. Kalimatnya, taman tersebut menyajikan pemandangan yang istimewa. Kata istimewa di sini disebut kata sifat. Lalu kalimat kedua, di taman itu terdapat kolam pemandian yang besar. Nah, kata besar yang tercetak tebal tersebut adalah kata sifat. Selanjutnya kata keterangan. Kata keterangan disebut juga adverbia, kata keterangan yang menerangkan verba atau kata kerja, adjektiva, dan nomina pada kalimat. Contohnya ada kata sangat, hanya, lebih, diam-diam, pelan-pelan, dan sebagainya. Dalam kalimat di sini ada contoh dari teks deskripsi Ruang Balok, yaitu taman tersebut menyajikan pemandangan yang sangat istimewa. Nah, yang kata sangat di sini adalah keterangan. Lalu citraan atau imaji. Citraan atau imaji adalah penggambaran tentang suatu objek berdasarkan apa yang diindra oleh panca indera sehingga pembaca memiliki gambaran angan seolah-olah melihat, mendengar, merasa sendiri apa yang disampaikan. Misalnya nih, kalian pernah membaca suatu novel atau cerpen, lalu si penulis menceritakan karakteristik tokoh atau tempat. Nah, kalian itu membayangkan, misalnya penulis menceritakan tentang tokohnya yang berkulit putih, berambut panjang, hidungnya mancung. Nah, itu kalian bisa membayangkan. Nah, itu disebut citraan atau imaji. Begitupun ketika penulis menggambarkan tentang suatu tempat, misalnya ada tempat di stasiun.
terdapat 2 bangku yang diduduki oleh anak kecil. Nah, kalian membayangkan itu. Nah, itu berarti si penulis berhasil menceritakan atau menggambarkan keadaan itu. Itu disebut imaji atau citraan. Nah, kenapa disebutnya imaji atau citraan? Karena penulis itu mengaitkan dengan panca indera. Nah, kita lihat ya, di sini contohnya ada sebuah kolam raksasa menghampar tepat di pinggir pantai, disebut citraan penglihatan. Kenapa? Karena kita bisa tahu kolam itu raksasa atau kolam itu besar dan di pinggir pantai itu dari penglihatan. Makanya citraan itu berhubungan dengan panca indera. Nah, ini jenis-jenis citraannya ya, dari 5 panca indera. Selanjutnya ada majas. Nah, majas ini disebut gaya bahasa, adalah pengungkapan sesuatu melalui kalimat secara tidak langsung. Contohnya di sini ada kalimat, melalui tangan-tangan terampil dan artistik dari pemerintah Kota Mataram, pantai ini mampu menyedot ratusan pengunjung. Nah, di sini kata tangan-tangan terampil dan artistik adalah bukan makna yang sebenarnya. Kenapa? Di sini arti dari tangan-tangan terampil dan artistik adalah keahlian dari orang-orang yang ada di pemerintah Kota Mataram yang menjadikan Taman Walong-Walong ini sangat indah, sehingga di sini dilanjutkan lagi mampu menyedot ratusan pengunjung. Nah, kata menyedot di sini adalah kalimat gaya bahasa ya. Jadi bukan menyedot mengambil, tapi di sini adalah membuat pengunjung tertarik atau berkunjung ke Lawang-Balong. Nah, lalu ada kata benda. Kata benda disebut nomina, adalah kata yang dalam kalimat tidak dapat diingkari dengan kata tidak, tetapi dapat diingkari dengan kata bukan. Di sini kata benda banyak sekali, ada pantai, sungai, pohon, kolam, air, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti juga disebut pronomina, adalah kata yang digunakan untuk mengacu ke kata benda lain. Nah, kata ganti ini digunakan untuk mengkhususkan nomina atau kata benda. Contohnya nih, ada kata kucing. Kucing itu kata benda, tapi umum. Tapi kalau misalkan ditambahkan ku, jadi kucingku, itu menjadi kata ganti kepemilikan. Ya, jadi kucingku, kucing saya. Nah, yang terakhir, belum ya, 2 dari terakhir ini adalah mengungkapkan kesan. Kesan adalah hal yang terpikir setelah mendengar atau melihat sesuatu. Untuk mengungkapkan kesan, diksi atau kata-kata yang dapat digunakan misalnya menarik, tidak menarik, suka, tidak suka, atau senang, tidak senang. Dan ini adalah yang terakhir, kalimat perincian. Kalimat perincian itu adalah kalimat yang isinya tentang detail penjabaran suatu objek yang dimaksud. Contohnya, di Lawang-Balong, pengunjung dapat menikmati beberapa pemandangan menarik seperti kolam yang menghampar di tepi pantai, serta pemandangan sunset pada sore hari. Di sini terdapat kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita tentang struktur kebahasaan dari teks deskripsi. Semoga materi apapun yang Bu Edi sampaikan, materinya dapat dipahami dengan baik dan kalian bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya? 8 menit.